Shalom Alehem, sidang jemaat kekasih Tuhan. Sungguh suatu sukacita kita boleh berjumpa kembali melalui renungan Kalimbuang Boba Jemaat Lenraki Biringkanaya, edisi Senin 2 November 2020. Mari berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Itu menjadi keyakinan kami Tuhan. Karena itu kami percaya bahwa kami akan boleh berjalan di tengah-tengah badai kehidupan, gumul juang kami. Itu semua karena firman-Mu yang menguatkan kami. Sebelum melakukan aktivitas kami hari ini, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan sabda kebenaran-Mu. Teduhkanlah hati kami Tuhan, kuasailah kami, biarlah firman-Mu ini sungguh-sungguh menjadi bahagian kehidupan kami untuk kami berlakukan. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 6 sampai 12, bacaan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan berbunyi demikian. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Demikian sabda Tuhan. Haleluya. Amin. Tema kita pada saat ini adalah Bar Yesus yang menjadi buta. Bapak Ibu saudara-saudara sidang jemaat kekasih Tuhan, bagian bacaan Alkitab kita hari ini adalah satu-satunya penjelasan mengenai nabi palsu di Perjanjian Baru yang merujuk langsung kepada seseorang secara pribadi. Kejadian itu terjadi ketika Saulus atau Paulus dan Barnabas berkeliling di Pulau Siprus. Mereka akhirnya tiba di daerah Pafos. Di daerah itu mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus yang adalah tukang sihir dan nabi palsu. Itu di ayat 6 bacaan kita. Ini adalah suatu pernyataan yang terus terang mengenai Bar Yesus, di mana penulis kitab Kisah Para Rasul menyebutnya sebagai nabi palsu. Sebagai nabi palsu, Bar Yesus memiliki banyak teman, bahkan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, juga adalah temannya. Padahal gubernur pulau itu adalah orang yang cerdas, tetapi ternyata ia juga sempat tertipu oleh Bar Yesus. Saat mendengar Paulus dan Barnabas datang di Pafos, gubernur pulau itu sangat ingin mendengar firman Tuhan yang diberitakan Paulus dan Barnabas. Disinilah terlihat apa yang dilakukan oleh Bar Yesus atau Elimas sebagai nabi palsu. Alkitab mencatat bahwa Bar Yesus mencoba menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Inilah salah satu ciri nabi-nabi palsu, yaitu mencoba menghalang-halangi orang untuk mengenal kebenaran bagi mereka yang belum mengenal kebenaran, dan juga mencoba membelokkan seseorang dari iman yang benar bagi mereka yang sudah mengenal kebenaran. Hal ini akan terus coba dilakukan oleh para nabi palsu. Tidak heran bahwa nabi palsu tidak hanya ada di luar gereja, tetapi justru lebih banyak ada di dalam gereja. Terkait dengan apa yang dilakukan Bar Yesus sebagai nabi palsu, Paulus melakukan tindakan yang sangat tegas. Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menghardik dengan keras Bar Yesus. Dengan kuasa Tuhan, Paulus membuat Bar Yesus menjadi buta dan tidak dapat melihat.
Jika kita membaca kitab-kitab di Perjanjian Baru, kita akan mengerti bahwa Paulus sangat jarang marah kepada orang lain. Tetapi dalam kasus ini, Paulus tidak kompromi terhadap nabi palsu. Paulus bahkan menyebutnya sebagai anak iblis yang penuh dengan tipu muslihat dan segala kejahatan. Dampak dari pernyataan kuasa Tuhan yang dilakukan oleh Paulus, gubernur tersebut pun menjadi percaya dan takjub akan kuasa Tuhan. Sebelum akhirnya Paulus dan rekan-rekan sepelayanannya meninggalkan pulau tersebut. Kita tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya dengan Bar Yesus, si nabi palsu itu. Tetapi saya yakin bahwa ia sudah tidak mendapat tempat lagi di orang-orang Pafos. Ia sudah kehilangan nama di hadapan Paulus yang adalah nabi Tuhan yang sejati. Kita tidak tahu apakah Bar Yesus pada akhirnya bertobat atau tidak. Tetapi saya yakin jika ia tetap tidak mau bertobat, maka ia akan binasa selama-lamanya di dalam neraka kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, berhati-hatilah jika kita selama ini mencoba menghambat orang untuk mendengar kebenaran, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, melalui sikap hidup kita yang tidak bisa menjadi teladan yang baik bagi keluarga dan sesama kita. Karena dengan sikap demikian sebenarnya kita sama dengan pengajar sesat atau nabi palsu. Sebaliknya, jadilah teladan yang baik bagi semua orang, mengabarkan siapa Yesus dalam hidup kita lewat kata dan perbuatan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu dan kesempatan kami boleh menghayati kebenaran firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan agar seluruh hidup kami ini menjadi cerminan kasih dan kuasa-Mu ketika kami boleh memberi dampak bagi orang lain, bagi lingkungan kami dimanapun kami berada. Ampuni kami Tuhan jikalau selama ini secara langsung ataupun tidak langsung kami menjadi penghambat orang lain untuk mengenal kebenaran-Mu, untuk mengenal keselamatan di dalam Yesus Kristus. Karena itu Tuhan, baharuilah kami sehingga kami mampu menjadi saksi-Mu di dalam kehidupan kami, menjadi surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang, sehingga orang akan semakin mengamini dan mengimani bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati kami semua Tuhan dalam menjalani aktivitas kami hari ini bersama dengan keluarga kami. Berkati rencana-rencana kami, berkati pekerjaan kami, pendidikan kami. Bahkan kami bersyukur bersama dengan jemaat-Mu yang mengalami berbagai sukacita oleh karena berkat-berkat Tuhan yang dialami oleh karena berbagai pencapaian-pencapaian dalam kehidupan mereka. Tuhan, sempurnakanlah sukacita mereka. Dan bagi mereka yang bergumul oleh karena duka cita, oleh karena ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi, oleh karena sakit penyakit dan berbagai beban-beban kehidupan, tolonglah dan topanglah mereka selalu. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, demikianlah renungan Kalimbuang Boba hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat beraktivitas. Salam sehat.